wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 1 semuanya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih bersama Bu Saidah. Dan hari ini adalah hari terakhir pertemuan kita di semester 2 ya, menjelang ulangan atau kenaikan kelas. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk untuk memohon kepada Allah agar ilmu yang kalian dapat hari ini benar-benar bermanfaat dunia akhirat, terutama bermanfaat untuk perjalanan hidup kalian dalam melaksanakan ibadah. Oke? Yuk berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Semoga setelah membaca doa ini Allah dengar seluruh doa kita, menjadikan kalian anak-anak yang cerdas, pintar, dan berprestasi. Anak-anak, hari ini Ibu tidak akan banyak memberikan materi, hanya akan mengevaluasi hasil praktek tayamum yang sudah kalian lakukan. Apa saja evaluasinya? Insya Allah ada empat evaluasi yang akan Ibu bahas ya. Kenapa harus dievaluasi? Karena supaya praktik tayamum kalian benar dilakukannya ya. Karena ini merupakan modal kalian, modal Ibu, modal semuanya seumur hidup akan terpakai ya. Ketika kita berada dalam kesulitan menemukan air, maka kita bisa melakukan dengan tayamum. Namun praktek yang benarnya, yuk kita evaluasi dulu ya. Nah, tapi sebelum Ibu memberikan evaluasi, kita ingat dulu dong, apa saja sih yang masuk ke dalam rukun tayamum? Rukun tayamum ada berapa? 4. 1. Membaca niat. Membaca niat dilakukan ketika mengusap muka ya sayang ya. Bukan ketika tangan kita menyentuh tanah, bukan. Tapi ketika mengusap muka, itu kita baru membaca niat tayamum. Coba sama-sama kita baca niat tayamumnya. Nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardhol lillahi ta'ala. Oke, pintar. Yang kedua, rukun yang kedua adalah mengusap muka atau mengusap seluruh wajah ya, mulai rahang sampai ke rahang, mulai tumbuhnya rambut di bagian atas ya, bagian pinggir sampai rahang. Yang ketiga, apa? Rukun tayamum yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat, tertib. Tertib itu artinya berurutan ya. Jadi berurutan itu tayamum, pertamanya mengusap muka, kedua mengusap tangan. Itu yang namanya tertib. Jadi jangan mengusap tangan dulu terus muka terakhir, gak boleh ya. Oke? Pintar. Nah, sampai kita di evaluasi praktek tayamum. Apa sih Bu evaluasinya? Evaluasi itu ada beberapa hal yang harus diperbaiki ya sayang ya. Pertama, mengucap niat. Niat dibaca ketika mengusap wajah ya. Evaluasi pertama. Evaluasi kedua, silakan lihat praktek yang Ibu lakukan ya, yang salah dan yang benarnya. Yang kedua, cara mengeprukkan tanahnya. Ini yang salah. Kemarin ada yang begini. Sudah menempelkan tangan di tanah, kemudian dipruknya di sini, di atas tanah tayamum kita. Ini tidak boleh.
ini salah ya sayang. Kenapa? Karena kalau tangan kita yang sudah ada tanahnya dikeprukan di atas tanah tayamum, maka tanah tayamum ini akan musta'mal. Tidak boleh dipakai lagi untuk tayamum. Yang betulnya gimana? Oke, lihat tayangan berikut untuk yang benarnya. Nah, oke anak-anak, ini yang benarnya ya. Ketika tayamum, tangan kita menempel ke tanah, dikeprukannya di pinggir, set ke pinggir. Nah, baru gunakan untuk mengusap muka. Ulangi lagi ya. Tangan menempel ke tanah, kemudian keprukannya di pinggir, ya, jangan di atas tanah tayamum, ya, di pinggir. Baru gunakan untuk mengusap anggota tayamum. Oke? Evaluasi selanjutnya adalah ketika mengusap kedua tangan. Oke. Ibu contohkan yang salah, ya. Kemarin yang banyak di antara teman-teman kalian, nggak banyak, ada beberapa di antara teman-teman kalian yang melakukannya dengan salah. Lihat. Ini yang salah ya. Nah, ini salah. Tangan ini tidak boleh kena telapak tangan satunya. Ini nggak boleh kena. Kenapa? Karena ini nanti akan dipakai untuk mengusap tangan kiri, ya. Jadi ini nggak boleh kena. Ini salah. Yang benar gimana, Bu? Tayamum mengusap kedua tangan dengan benar. Oke? Lihat. Tempelkan. Keprukan di pinggir, lalu usap secara merata. Sampai sini. Nah, jadi yang ini tidak tersentuh. Kemudian lanjut. Jadi tangan tidak usah ditempelkan lagi ke tanah ya. Nah, jadi antar telapak tangan tidak bersentuhan. Oke? Terakhir, melakukan tayamum itu hanya menempelkan tangan kita ke tanah cukup 2 kali saja. Pertama, untuk mengusap muka. Kedua, untuk mengusap kedua tangan. Ya. Nah, untuk muka 1, kemudian untuk kedua tangan. Sudah selesai. Oke, bisa difahami? Oke, anak-anak yang Ibu sayangi, perjumpaan kita minggu ini selesai. Sudah tambah paham kan tentang tayamum? Selamat mempraktekkan kembali ya. Ingat, tayamum itu alatnya menggunakan tanah yang berdebu ya. Kalau untuk praktek, kamu misalkan Bu susah cari tanah yang suci, boleh menggunakan teh. Ini Ibu tadi pakai teh, tapi hanya untuk praktek ya. Kalau aslinya nggak boleh, harus tanah berdebu. Kalau ini latihan, pakai teh boleh, atau pakai kopi boleh, hanya sekedar untuk latihan. Tapi untuk praktek nyatanya yang sebenarnya harus menggunakan tanah yang berdebu. Oke anak-anak, untuk latihannya tunggu ya, ada di KI 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.